Sampurasun, kumaha damang Sobat Jiwa. Nah, topik hari ini menarik banget ya, karena ini berhubungan dengan salah satu suku bangsa tertua yang ada di Indonesia. Mungkin Sobat Jiwa udah bisa nebak ya, suku apa? Iya, benar sekali, yaitu suku Sunda. Nah, entah kebetulan atau gimana, tapi saya yakin bahwa di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Ya, hidup saya itu dikelilingi oleh orang Sunda. Pertama merantau ke Jakarta, sahabat dekat saya orang Sunda. Kemudian setiap dapat pasangan, itu orang Sunda melulu. Mantan juga orang Sunda. Teman-teman, banyakan juga orang Sunda. Bahkan, idola saya nih ya, Kang Abu Marlo. Kumaha damang Kang, juga orang Sunda. Dan gara-gara ini, saya jadi tergelitik untuk memahami ajaran Sunda. Semakin sering bergaul dengan banyak orang Sunda, semakin menarik juga untuk menelusuri paham apa aja yang ada diajarkan di suku Sunda. Menarik kan? Sebelum lanjut, kita intro dulu ya Sobat Jiwa. Mangga intro. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia penuh makna. Buat yang bukan orang Sunda nih ya, aku mau tanya, apa yang kalian tahu tentang suku Sunda? Hayo, coba di list satu-satu dan tulis di kolom komentar ya, biar seru. Ya bener, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Bener, apalagi? Nggak bisa marah orangnya. Kalau lagi marah, itu kedengarannya lucu. Soalnya nggak kerasa marah. Terutama buat saya yang orang Sumatera, kalau lihat orang Sunda lagi marah, itu malah jadi lucu. No offense ya, buat orang Sunda ya. Nah, satu hal lagi yang menarik adalah tutur katanya yang lembut, halus, dan juga santun. Nah, kalau itu rata-rata memang udah cetakannya ya begitu ya. Sobat Jiwa, usut punya usut, ternyata peradaban Sunda itu berdiri sudah sangat lama. Udah tua banget ya. Bahkan sebelum ada yang namanya Indonesia, waktu daratan Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali itu masih bersatu, belum ada lautan, nama benua ini itu adalah Sundaland. Jadi kebayang dong setua apa peradaban Sunda itu. Dan kalau peradabannya tua, biasanya banyak sekali kearifan dan juga kebijaksanaan di dalamnya. Termasuk filosofi tentang kehidupan dan juga tentang spiritual. Di video kali ini, kita mau bahas soal pepatah-pepatah Sunda dari orang tua zaman dulu. Yang turun-temurun, yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang kalau kita pahami lebih dalam, ternyata maknanya bagus banget. Nah, pepatah ini jadi warisan spiritual yang abadi, yang sudah lama banget dan tak terhapus oleh waktu. Ini bukan sekadar pepatah, melainkan filosofi yang menjadi panduan hidup utuh, mulai dari hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan diri kita sendiri, dan juga hubungan kita dengan sesama makhluk yang ada di sekitar kita. Coba kita resapi ya Sobat Jiwa, beberapa filosofinya yang mengajarkan kita cara menjalani hidup dengan fokus, berintegritas, dan juga penuh kasih sayang yang tulus antar sesama. Tapi sebelumnya mohon maaf nih ya, terutama buat orang-orang Sunda yang nonton video ini, kalau pengucapan kalimatnya salah, tolong jangan dihakimi ya. Kenapa? Karena saya suka belibet, apalagi kalau udah ada pengucapan E sama E. Suka pabaliut katanya. Oke? Oke. Hayu aja kita mulai ya. Kita mulai dari filosofi spiritual yang pertama. Tong ngareret kana piring batur. Atau bahasa Indonesianya terjemahnya kira-kira gini. Kalau lagi makan, jangan suka lihat-lihat piring orang lain. Fokus aja sama makanan sendiri. Nah, gitu kurang lebih artinya ya Sobat Jiwa. Ibaratnya nih ya, piring kita itu adalah kapasitas diri atau kualitas diri kita. Dan isinya itu kayak lauk, nasi, dan apapun yang ada dalam piring itu adalah rezeki kita. Ini adalah ajaran untuk bersyukur dan fokus pada diri kita sendiri. Kita nggak perlu membandingkan apa yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Kalau memang mau dapat lauk pauk atau misalnya rezeki yang banyak, maka Sobat Jiwa perlu ganti piringnya menjadi piring yang lebih besar. Artinya tingkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Dan perlu diyakini bahwa rezeki yang sudah ada adalah yang terbaik yang Tuhan berikan saat itu. Menarik ya? Oke, kita masuk ke pepatah yang kedua. Pepatah yang kedua itu mengajarkan tentang komitmen. Sacangret pageh, sagolek pangke. Ini challenging banget ya buat orang Padang untuk ngomong gini Sobat Jiwa. Oke Sobat Jiwa, bayangin. Kalau kamu sudah bilang iya atau sudah janji sama seseorang, itu artinya kamu sudah bikin simpul yang kuat. Atau sacangret pageh. Nah terus, setiap langkah yang kamu ambil haruslah tegak lurus sesuai dengan janji kamu. Atau sagolek pangke. Gampangnya gini. Kalau misalnya Sobat Jiwa janji mau diet,
ya jangan besoknya kalau misalnya lihat martabak, terus langsung nyerah. Atau kalau misalnya Sobat Jiwa sudah janji mau on time ketemu orang di meeting, ya jangan telat dengan beralasan macet di jalanan atau apapun yang membuat teman Jiwa mengingkari janji. Intinya adalah janjilah orang yang kata-katanya bisa dipegang. Pendiriannya kuat dan nggak pelin-pelan. Begitu. Ini kunci biar hidup kita sukses dan dipercaya oleh banyak orang. Setuju kan ya Sobat Jiwa ya? Untuk kita bisa jadi dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya tentang keberanian mengambil sikap. Tong cicing nalawang pantok. Jangan diam di depan pintu. Nah, ini bukan cuma soal mitos menghalangi rezeki atau jodoh. Tapi ini adalah pelajaran hidup Sobat Jiwa. Pas di pintu itu kan tempatnya nanggung banget kan. Kamu nggak sepenuhnya di dalam dan kamu juga nggak sepenuhnya di luar juga. Nah, sama. Dalam hidup, pepatah ini ngajarin kita jangan setengah-setengah. Kalau kamu lagi punya peluang atau lagi ngerjain sesuatu, segera ambil keputusan dan bertindak. Jangan banyak mikir, ragu-ragu, atau stuck di tengah-tengah. Pilih. Kalau kamu mau terjun ngerjain sesuatu, fokus dan totalitas di situ. Tapi kalau kamu nggak mau, tinggalkan dan cari yang lain. Intinya, hindari jadi orang yang suka menunda-nunda, pelin-pelan, atau nggak punya kejelasan arah. Habis? Belum, masih ada. Lanjut lagi ya. Ada pepatah yang menekankan keutuhan diri. Kudu hade gogok, hade tagok. Ini adalah ajaran bahwa kemuliaan spiritual harus terlihat dalam moralitas kita sehari-hari. Jaga keselarasan antara apa yang terlihat di luar dan apa yang ada di dalam hati kita. Kita perlu baik secara penampilan dan juga baik juga secara tingkah laku. Nah, sederhananya adalah hade gogok itu artinya bahasa yang baik, cara berbicara atau berkomunikasi. Sedangkan hade tagok itu artinya adalah tingkah laku yang baik, yaitu berupa sikap dan juga penampilan kita. Gini deh, kamu mungkin pintar atau jenius. Tapi kalau cara ngomongmu kasar atau tingkah lakumu nggak enak dilihat, maka orang pasti malas untuk dekat-dekat. Intinya, jadilah paket lengkap, bicara yang beretika, dan bersikaplah yang beradab. Karena dimanapun kamu berada, attitude kamu itu adalah cerminan dari siapa diri kamu yang sebenarnya. Kita masuk ke pepatah selanjutnya, yaitu tentang kesabaran. Cai karacak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Nah, pernah ya Sobat Jiwa lihat tetesan air yang jatuh terus-menerus di batu, kemudian lama-lama akan membentuk batu itu berlubang atau misalnya cekung. Nah, coba ya kalau misalnya kita pikir ya, air itu kan lembut, terus batu itu keras. Logikanya, air nggak akan bisa merusak batu, ya kan? Nah, tapi karena dilakukan terus-menerus dan konsisten, nah yang mustahil pun bakalan jadi mungkin. Pesan moralnya di sini sangat simpel Sobat Jiwa. Jangan pernah remehkan usaha sekecil apapun yang kamu lakukan, karena pasti akan ada hasil selama kamu belum berhenti. Mau kamu lagi belajar bahasa asing, nabung, atau nge-gym sedikit-sedikit, kalau kamu tekun dan gak nyerah, hasilnya pasti akan kelihatan dan juga akan berbekas. Jadi tetap semangat dan tetap melakukan sesuatu secara terus-menerus. Kuncinya cuma satu, rutin dan sabar. Nah, yang selanjutnya adalah pepatah yang merangkum warisan spiritual. Hirup ulah manggih tungtung, paeh ulah manggi beja. Pepatah ini sedikit berat ya Sobat Jiwa, tapi maknanya sangat indah. Kalau diterjemahkan secara bebas, itu artinya adalah saat hidup, jangan berhenti mencari kebaikan. Saat pergi dari dunia ini, jangan sampai meninggalkan keburukan. Nah, gampangnya adalah ini tentang legasi atau warisan. Saat kamu masih hidup, jangan bosan untuk jadi orang yang bermanfaat. Seolah-olah kebaikanmu itu nggak ada habisnya. Nah, saat kamu sudah tiada, atau pada saat kita sudah meninggal dunia, usahakan kematian kita itu tidak meninggalkan cerita atau gosip yang buruk. Yang tersisa hanyalah cerita-cerita baik, amal baik, dan juga kenangan indah tentang dirimu di sekitar lingkungan orang yang ada di sekitarmu. Intinya, fokuslah untuk membangun kebaikan selama kamu bernafas. Karena warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bukanlah harta, tapi seberapa baik diri kita dikenang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Keren banget ya? Oke. Dan ini adalah pepatah yang terakhir, yang paling epik. Silih asah, silih asih, silih asuh. Ini adalah etika Tritunggal spiritual. Silih asah artinya saling mengasah, saling mendidik, dan saling berbagi ilmu. Sedangkan silih asih artinya kita terus untuk saling mengasihi dan juga saling menyayangi dengan penuh empati. Dan yang terakhir adalah silih asuh. Artinya kita saling membimbing dan saling melindungi.
Filosofi ini mengajarkan bahwa spiritualitas kita itu tidak lengkap tanpa kepedulian dan juga tanggung jawab terhadap sesama. Kita adalah satu kesatuan yang saling mengisi, saling terhubung agar terciptanya harmoni. Oke Sobat Jiwa, 7 filosofi spiritual Sunda tadi yang barusan kita bahas, itu bukan cuma filosofi hidup yang kita dengar. Ini adalah warisan yang harusnya mengalir dan kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Filosofi leluhur ini sebenarnya adalah panduan super simple untuk punya batin yang tenang. Sebagai pengingat juga buat kita bahwa hidup ini tuh bukan cuma kejar-kejaran materi, tapi soal kualitas diri. Intinya, yang namanya rezeki nggak usah dikejar. Fokus aja untuk memperbaiki kualitas diri, nanti kamu akan dikejar rezeki. Terus juga kita bisa belajar bahwa seberapa teguh janji kita, seberapa rendah hatinya kita, dan seberapa tulusnya kita menyayangi orang lain. Dari 7 ajaran tadi, mana nih yang paling ngeklik dan paling kita butuhin hari ini? Mungkin buat kamu yang sudah capek banget bandingin pencapaianmu dengan orang lain, ingat, tong ngareret karena piring batur. Fokus meningkatkan kualitas diri dan bersyukur. Atau mungkin kamu lagi bingung ambil keputusan, berarti kamu butuh terjun. Berani ambil keputusan. Salah atau benarnya itu urusan belakangan. Yang penting kita mau belajar. Nah, apapun tantangannya, satu hal Sobat Jiwa, menerapkan filosofi ini adalah cara paling indah buat menghormati para leluhur. Dan yang paling penting, cara kita menyayangi diri kita sendiri agar bisa menyayangi orang lain juga. Ketika kita hidup dengan prinsip, gak sombong, dan mau untuk gotong royong, disinilah kita nemuin ketenangan yang kita cari-cari sama ini. Yuk kita jaga baik-baik warisan ini, jadikan setiap langkah, setiap omongan sebagai bentuk dari perwujudan kearifan dari leluhur orang Sunda yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Semoga beberapa filosofi ini beneran jadi kompas yang ngarahin langkah kita setiap hari ya. Buat orang Sunda yang nonton, Akang, Teteh, Cece, coba komen di kolom komentar. Kalau ada yang salah, mohon atuh dibantu, dikoreksi. Sobat Jiwa, kalau kamu punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan setiap jiwa orang itu unik, siapa tahu ceritamu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir di video ini, dan buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan juga tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Mari kita aminkan langkah kita hari ini jadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia langkah demi langkah. Sampai ketemu lagi di Langkah Jiwa berikutnya.